lagi di Offside Duo. Gimana akhir pekannya kemarin lihat tim-timnya ada yang menang, ada yang kalah dan menangis kayak gua. Aduh, Coach Justin tuh enak banget, lengkap ya, semuanya menang. MU kalah, udah gitu gue juga Inter kalah, lengkap semuanya dijamin. Tapi terus Milan menang gede. iya, itu aneh banget sih. Lu nggak ngeliat klub lu sendiri, tapi lu lihat kompetitor lu. Oh, iya. Karena sangat membantu kalau mereka terseok. Yang jelas ini seru sih kemarin Napoli dikalahin Milan, jadi kayak tricky ya nanti di UCL apakah ini akan menjadi cermin buat di UCL nanti atau nanti akan different game lagi waktu di Liga Champions nanti. Tapi itulah serunya Liga Champions ya. Karena kan Milan justru jumawa, mereka punya DNA Eropa, tapi di Liga pun kemarin ternyata bisa menang telak 4-0. Bahkan Napoli full tim, cuman Osimhen doang nggak ada kan? Ya, tapi ngaruh kan? Iya sih ya, cuma tetap aja kan. Berarti ketergantungan satu orang dong. Iya memang. Oke, kita ini dari yang paling hot dulu deh. Ini yang sempat kita berdebatkan ya. Potter Chelsea dipecat. Iya, ini Chelsea, Potter dipecat. Bahkan gua sama Coach sering bertentangan soal argumentasi terkait Potter karena gue dulu merefer kepada kasusnya Arteta ya dulu, kayak let's say Arteta dibully, dibilang Arteta out segala macam. Tapi in the meantime prosesnya tuh ada identitasnya gitu dari cara mainnya. Ada progres Itu ada, walaupun nggak menang, tapi kelihatan apa yang dimauin Arteta tuh cara mainnya jelas, sistemnya jelas, orang-orangnya jelas. Mungkin emang sumber daya pemainnya doang kualitasnya yang kurang kan, akhirnya diperbaiki di dua musim selanjutnya. Tapi itu salah Arteta juga karena dia diberi wewenang untuk beli pemain. Ya, tapi itu kan salah satu kritikan gue, dia sering beli pemain jelek. Tapi budgetnya kan nggak semewah Chelsea kan Coach ya. Iya, Chelsea itu mewah banget ya, maksud gue. Nggak, kasusnya Chelsea ini kan jauh lebih kompleks. Iya. Gue bilang sih, kita sekarang Arteta berada di ring 1, oke? Iya. Kita lihat 2 match sebelumnya. Gue nggak mau kena PHP lagi. Ngerti nggak? Iya. Jadi nggak bisa diprediksi, belum lagi ketemu City. Cuman itu kita lihat lah. Kalau kita ke Potter, ini kasusnya lebih kompleks. Iya. Kasusnya jauh lebih kompleks daripada pelatih yang di paruh musim masuk kayak Xavi, kayak Arteta. Iya. Kenapa lebih kompleks? Satu, dia harus adaptasi, dia belum pernah kerja di klub besar lah. Ya, itu dia challenge-nya. Tapi bukan berarti dia nggak bisa. Bukan berarti nggak Iya bisa. kan? Ya. Kayak Ten Hag juga belum pernah sebelum ya Ajax kan klub besar di Belanda. Sebelum ke Ajax dia juga belum pernah kerja di klub besar. Munchen kan youth-nya juga, ngerti nggak? Jadi belum berarti dia nggak bisa. Kedua, dia butuh waktu. Ketiga, dia yang bikin gue cukup fatal itu, dia diberikan banyak pemain. Ya. Kalian pasti tanya, oh ya, toh pemainnya jarang dimainin kecuali Enzo sama si itu ya. Ini bukan masalah sering dimainin atau enggak. Ruang ganti ini bisa kondusif nggak? Iya. Iya kan? Ya. Kalau yang sering nggak dimainin itu murung terus, kan nggak seru juga. Iya kan? Nah, gue sih nggak kritik dia soal strategi ya, karena dia sudah terbukti di Brighton. Ya. Bahwa strateginya berjalan. Di Brighton. Ya. Dia belum terbukti apakah dia bisa menghandle klub besar. Ya. Erik ten Hag pun belum terbukti. Belum. Nah, ternyata bisa. Ya. Nah, ya. Di luar menang kalah, memang kalau gue lihat yang jadi masalah dengan Chelsea ini bukan create chances, tapi lebih it's not a team. Iya, nggak ngejel kan timnya. Iya, pemain-pemain ini bermain sendiri. Iya. Egonya tinggi, dan di sini gue bilang Potter gagal, sekali lagi bukan strategi tapi lebih ke non teknis. Membuat para pemain bintang atau setengah bintang atau pemain baru ini menyatu menjadi satu. Ya. Ini sebuah seni yang nggak gampang. Iya. Nggak ada rumusnya lah itu. Nggak ada rumusnya. Nggak ada ilmu pastinya. Gue masih inget ya. Waktu itu gue pegang elektrik sebagai dirtek, gue tunjuk ke Andri sebagai pelatihnya, gue yang rekrut pemain, oke? Ada sponsor. Di hari pertama kita latihan, wah amburadul. Dia bilang, kok mainnya kayak gini? Gue bilang, Pak ini hari pertama, jadi ada yang dari luar kota kan banyak, yang nggak. At the end of the season kita juara. Dengan tim itu. Tapi memang artinya butuh waktu untuk ngeblend. Cuman
kalau lu punya banyak pemain bintang, ya lu butuh sosok leader yang kuat, yang karismatik. Nggak bisa cuma ngandelin strategi. Nah, kayaknya ini nggak dimiliki sama Potter. Iya. Dan ini kan akhirnya tuntutannya lagi-lagi kalau kita juga sempat bilang kan Bully kayaknya akan berbeda sama Abramovich, ternyata sama aja karena lagi-lagi coach tuntutannya kan tuntutan industri kan ya. Dia udah ngabisin setahun 2 pelatih loh dipecat. Iya. Dan menurut gua nggak pernah kejadian setahu gue setahun 2 pelatih. Pernah nggak ya? Oh, untuk Chelsea, iya. Kayaknya pernah. Kalau Oktober masuk, ada. Kalau tim lain ada, tim papan bawah. Tim cupu kan? Iya. Kalau tim besar kayaknya nggak ada. Tapi tim besar setahu gue nggak ada. Iya. Nah ini menurut gue lagi-lagi emang menurut gue kemarin ganti Tuchel pun menurut gue juga salah ya karena ganti Tuchel dengan Potter di tengah musim, apalagi kita tahu Potter itu adalah pelatih yang ibaratnya pelatih mediocre lah, belum ketahuan bisa ngelatih tim besar. Dia terbukti sukses ngelatih tim kayak Brighton, tapi kan dikasih waktu cukup banyak, dia punya proses. Kalau lu bicara gambling, klub akan gambling dengan pelatih. Iya, tapi nggak selalu berhasil. Mendingan ngambil di awal musim, coach. Maksud gua ketika di end of season dia ambil Potter itu lebih punya waktu untuk bisa prepare kan. Kalau itu gue setuju. Cuman ini kembali ke egonya pemilik kan. Iya, nah itu menurut gua. Ketika kemarin banyak yang yakin Bully akan berbeda dengan Abramovich dan ketika menunjuk Potter akan memberikan waktu yang banyak, ternyata lagi-lagi tuntutan industri, tuntutan fans, tuntutan hasil. Karena menurut gua ada beberapa faktor yang menentukan pelatih bisa dimaklumi atau bisa dikasih kesempatan apa nggak. Pertama adalah pasti identitas permainan, filosofinya. Dia bisa main cantik atau dia bisa main jelas gitu kelihatannya. Oh ini kayaknya permainannya punya potensi untuk bisa menghadirkan permainan yang atraktif. Kedua, dari sisi hasil mau dia kalah, maksudnya mau dia menang pendek-pendek terus tapi dia tetap bisa menang. Itu menurut gua masih bisa dimaklumi. Ketiga adalah dia bisa megang ruang ganti. Ketika misalkan dia mainnya masih nggak konsisten tapi ruang gantinya kondusif, itu masih bisa dimaklumi. Dan keempat adalah klasemen, coach. Kemarin gua bilang ketika lo klasemen karena ini klub besar. Jadi ngaruh. Chelsea 600 juta pounds dihabisin dalam satu musim panas musim dingin, walaupun dia baru di tengah musim dan kemarin ngabisin 200 ya, 300 ya di Januari doang. Maksud gue di tengah musim aja 200-an gitu kan, udah terlalu besar gitu. Dan sekarang keluar dari peringkat 10 bahkan ketika dia masuk sekitar peringkat 10, peringkat 9 ketika dia masuk pun sama gitu. Tapi di sisi lain dia itu kan masuk bulan September Oktober. Iya. Kan bukan pemain dia juga. Betul. Tapi kan pemainnya nggak jelek, coach. Betul. Ya kan? Ya. Peringkat 11 ada September menurut gue. Dan kalau dia di Brighton kan butuh waktu lama juga untuk memoles. Arsenal butuh 2,5 tahun loh. Iya kan? Dan Arsenal tuh nyaris dipecat tahun lalu. 2 tahun lalu atau tahun lalu. Iya. Ngerti nggak? Gue sih ngelihat juga yang feeling gue jadi tolak bukan jadi salah satu faktor untuk menilai itu apa? Dia di samping lapangan dia itu kurang vokal. Ya banyak diamnya. Iya dia kurang bisa marah memotivasi pemain, nggak kayak Pep, nggak kayak Klopp, nggak kayak Arteta, nggak kayak Ten Hag. Iya. Dan jadi cuma diem ngelihat. Dan fans pun terus pro dan kontra kan, kebagi dua. Lo lihat dari awal musim fans yang banyak yang belum bisa move on dari Tuchel kan, bagaimana Tuchel bisa megang fansnya, bagaimana Tuchel begitu vokal, jauh lebih vokal ngebela timnya juga ketika di press con, dan hasilnya tuh jelas gitu ya. Maksudnya kemarin tahun lalu fans, karena filosofi Chelsea, identitas Chelsea kan dari dulu jelas, bukan filosofi permainan cantik, bukan identitas ngebangun dari awal, identitas instan kan, trofi kan. Semua pun pelatih yang ngerasain, Jose Mourinho, Ancelotti, you name it lah, pelatih-pelatih yang ada di sana gitu, Conte di sana dapat trofi, nggak menjamin mereka ada di sana kan. Dan gue rasa karena kalau next-nya berada di rank 10 dipecat. Nah itu, ibaratnya kemarin jadinya bener sih kalau gue lihat di fans Chelsea bilang you don't suck Tuchel for Potter kan. Dia ngebus si Potter itu 21 juta pounds dan sekarang harus bayar 40 juta pounds untuk bayar pesangonnya kan. Berapa? 40 juta pounds. Enggak, lebih. 60 ya? 60. Iya 60. Jadi total itu 92 juta euro. Iya. 24 juta euro untuk bayar ke Brighton, 68 untuk pesangon dia. Itu maksud gue. Dan dalam 7 bulan loh. Iya, dan ini menurut gue terlalu itu shaky. Ini show off-nya Todd Bowley. Iya. Lu berapa? 92 juta. Kecil. Iya.
Gila itu. Dan satu sisi ketika pelatih lo ternyata yang lo percaya lo kasih kesempatan katanya untuk track jangka panjang, tapi ternyata sekarang di peringkat 10 aja turun, kayaknya mulai ini coach kegoda temptation untuk ngeliat pelatih-pelatih yang lagi nganggur, terutama kemarin waktu dipecatin Nagelsmann tuh menurut gua salah satu jadi menjadi salah satu pemicunya juga kayaknya Bully mulai tergoda deh. Kayaknya gue pengen nyoba nih Nagelsmann, kayaknya nih chance yang kayaknya pengen dicoba coba. Kalau kita bicara Nagelsmann itu kan 1+1 2. Chelsea butuh pelatih, Nagelsmann kosong dan langsung digabungkan. Ya sebenarnya kan ada nama kayak Zidane, Pochettino masih nganggur juga kan. Ya oke, cuman itu apakah opsi ya I don't think so. Kalau gue jadi Chelsea justru jangan terlalu buru-buru. Iya. Mending lu tunggu sampai akhir musim, lu lihat toh lu udah Eropa, forget it. Lu mau datengin Nagelsmann nggak bakalan juga, ngerti nggak? Iya sih. Tapi intinya maksud gua kalau misalkan let's say dia dapetin pelatih yang memang pelatih udah jelas gitu ya, pelatih utama bukan lagi caretaker kayak sekarang kan si Saitor ya masalah sekarang yang ditunjuk. Lo punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan musim depan iya, kan? Betul. Tapi menurut gua mendingan langsung ambil pelatih besar. Biarkan musim ini selesai, biar Chelsea tapi kan bisa Gedenworth jauh daripada ini kan sebenarnya kan. Cuma di sisi lain pelatih yang lain kan banyak yang kosong. Walaupun mereka ada walaupun mereka ada kontrak tetap ada opsinya. Sekarang terlalu buru-buru kalau ambil. Ya kecuali kalau emang benar manajemennya udah ngincar Nagelsmann, berarti emang udah mengerucut ke orang itu ya. Mungkin sudah lama diincar, sudah dianalisa apanya gini dan bahkan mungkin sudah bicara, ya kan kita nggak pernah tahu kan di belakang layar apa yang terjadi agennya Nagelsmann sama orangnya Chelsea kan kita nggak tahu. Ya, gue bilang sih Nagelsmann itu memang butuh klub yang kaya, yang bisa beli pemain hebat karena saingan di Inggris itu luar biasa. Satu, kedua dia harus punya suara untuk pembelian pemain. Dan ini tidak terjadi so far sama Chelsea. Terjadi di City, di Arsenal, sama MU. Klopp feeling gue juga 50-50. Ngerti nggak? Cuman Chelsea feeling gue sama sekali nggak. Iya, masih. You don't buy Modric value 5 juta untuk 100 juta. Ya itulah, maksudnya sampai sekarang tuh belum kelihatan gitu ya. Bahkan media-media pun belum ada yang pernah membeberkan bagaimana peran atau si kekuatannya si Potter tuh di bursa transfer itu kayak gimana ya? Karena datengin begitu banyak pemain, apa iya nih semuanya kemauan Potter? Yakin gue enggak. Atau emang setengahnya Potter, setengahnya klub, atau emang semuanya full dari Bully dan juga feeling gue semuanya dari manajemen, bukan dari Potter. Sehingga dia kewalahan juga gitu loh. Nampung segitu banyak pemain ya. Ibarat gue butuh back tengah, cuman salahnya dia kalau gue bilang dia terlalu kepala batu dengan satu sistem. 3-4-3-nya itu ya cuman ya dia juga coba 4 back, 3 back, 3 ini winger keluar, winger ke dalam, wing back inserted, wing back overlapping. Cuma kalau pemain ini nggak bisa singkirkan egonya susah juga nih. Ya itu, iya. Dan nah itu mungkin lagi-lagi gue juga kalau ngeliat potensi Nagelsmann gitu ya, ngelihat kasusnya Potter ini gue kayaknya nggak yakin Nagelsmann punya kekuatan ruang ganti. Mungkin bedanya adalah karena Potter Inggris kali ya, mungkin agak dianggap remeh, dia masih pelatih mediocre di klub Inggris pula. Kalau Nagelsmann mungkin dengan budaya Jermannya yang mungkin lebih straight gitu, lebih disiplin, mungkin akan bisa membawa suara yang beda. Walaupun dengan usianya masih muda, kayak kemarin di Munchen kasusnya, gue nggak yakin Nagelsmann juga bisa sekuat itu untuk suaranya ya, karena kita tahu di Munchen pun dia katanya nggak punya suara sekuat itu ditentang sama pemain-pemain senior yang bahkan lebih tua daripada dia, terus juga pemain-pemain bintang. Nah, Nagelsmann ini dari sisi komunikasinya dia mengakui sendiri kurang gitu, kayak pendekatan personal man to man-nya dia mengakui sendiri di konvers, katanya mungkin itu yang kurang dari dia karena dia masih muda kan. Nah, ini gue ngeliat Chelsea di bawah Bully kayak big jokes ya, emang benar-benar layak dibully karena benar-benar question mark-nya adalah dia sebenarnya visinya ini mau jangka panjang atau kayak eranya Abramovich yang mode trofi instan gitu. Dia itu beli pemain lebih kayak Amerika draft gituan kan. Dalam arti siapapun orangnya oke, kita nego-nego dia punya itu bagus. Lu tahu polisinya Chelsea beli pemain apa? Feeling gue ya. Ini pemain diuber klub lain nggak? Oh, terus
Karena semua pemain yang diincar itu hanya pemain yang diincar klub lain. Ya kecuali kayak itu Baru lah. dia sekak. Kecuali kayak David Semua. Fofana. Enggak lah, kayak David Fofana nggak ada yang ngincar Iya. pasti kan. Terus Bastille juga kayaknya nggak begitu ada yang ngincar. walaupun Iya, dia pemain berbakat. nggak tahu juga kita, Ya, iya kan? maksudnya nggak rame. Kalau Modric kan emang rame kan. Hunting Iya, dan Enzo. enggak. Di luar pemain yang dia dapat, yang dia nggak dapat kan semua pemain yang di Uber. Oh iya. Nggak dapat banyak kan, tapi yang Iya, ngincar justru kan. iya. Jadi gue lihat jangan-jangan ini pengen pemain yang diambil kompetitornya, klub besar. Iya. Barca contoh Koundé sama itu di Uber sama Rafinha. Iya. Modric di Uber Arsenal. Ya. Jadi kelihatan oh ya, gue mau dia itu pengen show off dengan duit. Tapi kalau misalkan kayak policy-nya model kayak Amerika atau kayak Moneyball gitu kan, sebenarnya Potter pernah mengalami itu bersama Brighton. Brighton juga sebenarnya agak-agak Moneyball juga tuh, coach pakai statistik, dia ngincer Nggak. main-main yang Ya boleh, tulisan komputer dan dia bisa menggunakan itu kan. Di Chelsea dia nggak bisa. boleh. Feeling gue tetap dia harus lihat dan dia harus setuju. Iya. Lu nggak bisa cuma ngandelin pemain dari data. Itu lihat, gue rasa Chelsea nggak setolol itu beli Modric karena hanya di Uber Arsenal. Pasti mereka lihat data-datanya juga, ya kan? Dan ketipu kan? Iya kan? Nggak bisa finishing. Bukan nggak bisa finishing, nggak bisa apa-apa. Gerakannya sih ada, coach. Kan dia momentum posisinya Ya elah, gerakan gitu gue juga bisa, Ji. Come on. kan dia menjadi fastest Please player. ya, gerakan kayak gitu asli itu gerakan untuk penyerang itu yang very standard gitu. Bukan, maksud gue penempatan dia punya akselerasi yang bagus, terus sebenarnya ada finishingnya. Menurut gue kalau Kontrol bolanya hilang terus. mungkin ya ini kan masih muda, coach. Maksud gue ketika dia punya pelatih yang lebih bagus, mungkin cocok-cocokan juga kadang-kadang. Bisa sedikit. Lu lihat Martinelli kan? Iya. Kan selalu gue kritik. Iya, ternyata bisa kan. Cuman dia cetak gol. Cuman kekurangan dia kan nggak hilang. Oh iya. Martinelli kontrolnya masih amburadul. Iya. Dribblingnya masih amburadul. Tapi tackle-nya berani. Dia berani ambil risiko, dia bekerja keras dan dia bisa cetak gol. Jadi kekurangannya dia tutupi dengan faktor lain. Iya. Ya kan? Iya. Nah, Modric mungkin bisa kayak begitu. Cuman sekarang belum lihat sama sekali. Dan kemarin gue ingat banget, bahkan Joao Felix sudah mulai redup juga ya di Chelsea. Nggak redup lah, nggak ada yang bantu. Iya. Because they don't play as a team. Lama-lama ya udah gue shoot sendiri aja. Dan semua begitu. Maruk banget. Ujung-ujungnya banyak shots, zero itu. Gol ya. Iya. Kalau lo suruh pilih pelatih dari yang ada tuh, nama-nama yang lagi beredar siapa? Nagelsmann, Pochettino. Gue nggak yakin Nagelsmann cocok. Nggak cocok. Gue bilang mending Nagelsmann ke Newcastle. Oh, Karena jangka pressure-nya panjang belum ya. terlalu besar Iya, dan duitnya ada. Kayaknya lebih cocok. Iya. Jadi gue di dia- ruang ganti juga nggak sebesar itu. Iya. Jadi Nagelsmann dapat jam terbang, klubnya juga, ngerti nggak? Kalau di Chelsea lu harus bener-bener dilempar ke jurang. Instan. Jadi mending pemain yang berpengalaman. Lihat filosofinya Chelsea, kalau itu nggak berubah, feeling gue nggak banyak berubah, yaitu nguber trofi, bukan ke ya yang cocok ya pelatih kayak Zidane, Ancelotti. Enrique gitu. Ya Enrique kayak gitu, sama Enrique udah ditolak baju. Ya itulah, kita nggak tahu lah. Ini emang lucunya Chelsea, karena kita juga sering berdebatkan itu, tapi ternyata firasat gue benar di akhir Desember Januari bahwa mau Gue sih agak kaget, gue nggak nyangka dia dipecat. gue nyangka sih, karena keluar dari peringkat 10 tuh menurut gue unacceptable, tanpa identitas ya. Tapi lo harus bayar 68 juta mah insane. Kan, ya Gila itu kan berarti kan emang, ya itu emang nggak mikir, emang manajemen itu nggak mikir. 92 juta euro untuk 7 bulan, itu udah gila itu. Nggak pernah terjadi itu. Bisnis tanpa manajemen resiko ini kayaknya. Itu dari Chelsea. Kita mungkin yang juga kemarin orang mulai lagi ngebully adalah MU, coach, yang kalah. Nggak cuma di pertandingan ini sebenarnya kan, kita lihat dari sebelum jeda internasional pun MU lagi declining dari cara mainnya, dari hasilnya. Terutama kehilangan Casemiro ya. Ya. Itu ngaruh banget. Casemiro kehilangan 4 pertandingan. Pertandingan ke depan ya. Ya. Dan sisa 1 lagi ya. Dua lagi. Ini bener-bener nampol banget. Asli nampol. Lawan Brentford lagi besok. Itu yang namanya Sabitzer, kalau gue bilang nggak dibeli. Dia itu mungkin sebagai subs oke. Ya. Kalau harganya 10 juta mungkin oke. Iya. Tapi untuk jadi pemain inti nggak ada nilai tambahnya. Betul. Oke. Gue setuju. Dan kelihatan kemarin tuh ketarik dengan permainan Castle is Castle. Iya. Banyak Physical. otot, Physical. physical, Long ball. long ball. Ya.
dari belakang, dari sayap semua, 2 gol juga dari heading, ya kan? Harusnya MU nggak ketarik. MU bisa tidak ketarik, mempertahankan identitas sendiri. Kalau lu punya lini tengah yang kuat. McTominay passing ke belakang, ke depan, ke depan. Ini pemain bapuknya minta ampun, dan walaupun dia cetak 2 gol, lawan Spanyol, yang dia sama timnas ya kan? Iya. Sama MU mah kagak. Sama Scotland, di situ pun gue bilang dia main jelek. Iya, secara tim. Cuman gue sih happy, kenapa? Karena waktu dia cetak 2 gol, keluarlah itu para kardus. Gak usah beli pemain tengah ini baik apa. Dalam hati gue, lu dikembalikan ke bumi, bahwa lu sekarang lihat di luar kalahnya, the whole team sucks kecuali De Gea. De Gea juga sucks sih menurut gue kemarin ya, karena dia penyakitnya dia nanggapin crossing yang di kotak penalti itu agak lemah. 2 kali. Cuma dia save 3. Oh iya. Dia save bener-bener yang bola susah loh. Iya. Sama gue bilang, this time Erik Ten Hag blunder. Salah milih pemain. Salah keluarkan Anthony. Tidak keluarkan Luxio sama Dalot sama si Dalot jelek banget sih. Sama si siapa? McTominay. Oh iya. Harusnya Sancho di belakang, Martial, kanan Anthony, kiri Rashford. Tapi Anthony jelek, coach, menurut gua kemarin juga. Dia berapa kali kasih true pass loh, yang menjadi shootingan, satu Weghorst, satu Sabitzer kalau nggak salah. Ngerti nggak? Tapi nggak se-egois. Oke, jelek, tapi daripada Rashford lebih hancur lagi. Hilang kemarin. Iya kan? Hilang banget. Itulah banyak yang hilang dari yang jelek-jelek semua. Anthony masih agak mendingan kalau gue bilang. Iya. Bahwa dia akhirnya main 3 back, gue masih paham. Cuman apa namanya, menunggu menggantikan McTominay sampai menit 80 itu blunder. Menarik Anthony untuk gue itu blunder. Harusnya bisa lebih cepat dirubah, dan karena setelah ketinggalan 1-0, MU lebih banyak pegang bola. Iya, ya karena Newcastle juga udah mulai nurun juga kan. Iya. Nunggu juga jadinya kan. Lu nggak bisa main 90 menit kayak begitu. Ngerti nggak? Jelek banget sih kemarin. Mereka bener-bener nguber 1 gol, habis itu bertahan, baru inter counter. Yang mereka lakukan dapat juga. Tapi ujung-ujungnya golnya juga heading. Karena semua serangan lewat sayap. Nggak ada yang di tengah. Maximin ya, terus di kanan juga ada si Gordon. Tapi sekali-sekali syuting dari tengah yang ke atas juga semua. Ini karena finishingnya jelek kan. Iya. Kalau finishingnya bagus bisa kayak Liverpool tuh 5-6 7-0 tuh. Emang itulah kayaknya dilematis MU juga kayak menurut gua adalah milih striker yang tepat ya, karena ketika Weghorst kemarin. Weghorst itu hancur-hancuran. Iya, kemarin jelek. Makanya gua kemarin sempat bilang di Twitter kan, mendingan lu coba McTominay aja jadi striker sekalian, kalau dia bisa nyetak gol daripada nyusahin di lini tengah kan. Karena cuma McTominay nggak bisa kerja keras kayak Weghorst. Ya itu sih bedanya. Dan kemarin menurut gua kontribusi Weghorst kan bukan cetak gol. Iya. Kemarin menurut gue cobain sekalian kayak si Sancho dari awal, atau main-main mudanya tuh kayak si Iqbal atau si Pelistri yang lebih juga nggak begitu kelihatan. Kan masuknya cuma bentar dia. Emang. Ya cuma maksud gue pengen menunjukkan kerja keras itu menurut gue, ketika pemain-pemain lain kehilangan soul-nya, kehilangan tenaganya. Di bench tuh masih ada yang pengen membuktikan gue layak tampil loh. Dan menurut gue Ten Hag kemarin terlalu memberikan kenyamanan untuk pemain-pemain yang udah lama nggak memberikan kontribusi kan. Dalot jadi starter berapa kali jelek musim ini. AWB sakit katanya. Iya makanya, tapi gue mendingan Malaysia. Pernah coba di kanan kan, Malaysia di kanan. Malaysia nggak diturunin untuk gue itu juga. Iya makanya Malaysia di kanan. Luxio juga nggak kelihatan, udah nggak punya speed, nggak bantu serangan. Iya. Dan mending lu pasang Malaysia lang sekalian. Iya. Gue mendingan kemarin pasang Malaysia di kanan, karena Dalot gue jelek banget. Atau bisa, atau Lindelof sekalian taruh kanan untuk memang main lebih di sisi defensif, jadi biar Anthony-nya bisa lebih main luar gitu. Tapi ya ini penyakit yang menurut gue juga di DP sama coach juga sering di awal musim pun juga sering berapa kali nunjukin, MU tuh belum main bagus loh menurut gue. Coach juga bilang kan bisa main 2 kali 3 kali lebih bagus itu. Dan gue merasa kemenangan yang diraih MU ini banyak kemenangan yang menurut gue mainnya template transisi, template counter attack, template dari counter yang gue rasa bukan dari build up serangan, tapi dari counter, dari kesalahan pemain lawan yang belum kelihatan identitasnya MU itu kayak gimana gitu. Karena kualitas pemain tidak memadai. Tapi memang
minimal Ten Hag udah menunjukkan dia punya identitas permainan. Oh, Iya. kerangkanya kayak gini Kayak nih. begini, ya. Terus juga dari sisi hasil udah mending ada di Iya, tingkat iya, segini. iya, iya. Udah ada trofi dan dia Iya. bisa megang ruang ganti. Iya. Itu yang menjadi nilai positif MU kan. Cuman memang masih ups and down. Makanya dia bilang ini proses trennya ke atas, tapi pasti ada match-match kayak begini. Sehingga kedepannya mereka tahu Ya. yang harus dimainin itu siapa. Iyalah. Oke, itu dia. Dari offside 2 kali ini masih banyak lagi yang mau dibahas, nggak ada lagi yang mau dibahas? City Arsenal sih Enggak, seru ya, udahlah. sedikit Milan lah. Ini gue bilang ini benar-benar off day Napoli. Di luar nggak ada Osimhen, serangan itu nggak ada kreativitas. Tumpul kemarin. Banyak dribbling dan Milan. Pertama kali gue lihat Milan bermain efektif dan efisien. Leluasa banget kayaknya udah bisa Asli, megang ya cara gila mainnya kemarin. Napoli ya. Cuman feeling gue ya, Hah. mereka belajar dari match ini untuk Champions League. Si Nggak- Napoli. nggak akan separah ini lagi. Ya kalau ada Makanya Osimhen ini. feeling gue juga ada faktor meremehkan. Iya dan tidak ya karena emang menurut gua kadang tim tuh ada yang punya anti teorinya. Nah, kadang-kadang kayak Napoli gini lawan Milan pun di pertemuan pertama juga alot kan 2-1 Iya. dan sekarang kayaknya kelihatan Nggak, tapi kemarin itu beda banget loh. Iya lagi off day-nya. Hancur banget. Kadang-kadang suka gitu emang. Which is seru untuk Champions League. Iya. Milan yang lolos, terus Inter lawan Iya, Benfica, Inter yang lolos. Enggak juga sih. Kalau itu sih enggak. Aku juga mau ucapin selamat buat Menpora baru kita. Wih, gila Menpora masih umur 32 tahun. Menpora ntar kalau butuh masukan I do it for free. Kalau kita undang ke sini mau nggak coach kira-kira coach? Kita undang ke sini kali. Kasian, Kasian ya. ntar gua hajar kiri kanan. Gila loh, adik kelas gua di SMA loh, 32 tahun. Ntar lah, suruh kerja dulu baru pelan-pelan baru kita undang. Tapi ini sesuai namanya, Menteri Pemuda dan Olahraga dipilih yang muda beneran ya. Ini kayak Menteri Malaysia kan, masih muda. Iya. Semoga bisa memberikan terobosan-terobosan Gini, baru ya. kalau dia pinter, gue yakin. Iya. Oke, Iya. itu gue nggak pernah. Tapi kita juga tahu untuk menjadi sukses itu butuh pengalaman. Dan juga manajemen orang ya, Ya, karena kan dan mau nggak kepala batu, nggak mentang-mentang lu menteri lu songong, Iya. harus low profile. ya. Kalau dia seperti itu, Iya. gue siap membantu. Yeah. For free. Oke Dito, congrats buat jadi Menpora, good luck. Semoga bisa menjawab amanahnya menjadi Menpora dan juga memberikan terobosan untuk olahraga, khususnya sepak bola ya. Thank you semuanya buat outsider yang nonton kan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.